Indonesia kembali berada dalam sorotan. Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara terkait kondisi yang berkembang di dalam negeri. Dari aspirasi rakyat, isu makar, hingga ancaman terorisme. Narator menjelaskan pernyataan awal Prabowo, pemerintah menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Visual, potongan demonstrasi damai, wawancara rakyat kecil. Prabowo menegaskan, aspirasi murni adalah hak rakyat yang harus dijaga. Pemerintah membuka ruang bagi siapa saja yang ingin menyuarakan pendapat secara damai, tanpa tekanan dan tanpa rasa takut. Tambahkan kutipan langsung Prabowo. Sekali lagi, aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak berkumpul secara damai harus dilindungi. Musik berubah lebih tegang. Visual, arsip kerusuhan, sweeping aparat, fotage konflik politik di negara lain sebagai pembanding. Namun, Prabowo juga memberikan peringatan keras. Ia menyinggung adanya gejala makar dan tindakan yang mengarah pada terorisme. Narasi analitis. Jelaskan apa itu makar secara hukum Indonesia. Contoh sejarah, misalnya G30S, upaya kudeta 1998, dan bagaimana kata makar sering jadi perdebatan. Pernyataan ini menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah benar ada pihak-pihak yang berusaha mengguncang negara? Ataukah ini sekadar peringatan dini dari seorang presiden yang baru menjabat? Prabowo tidak berhenti pada kata-kata. Ia memberi instruksi tegas kepada aparat, tindak dengan keras segala bentuk perusakan fasilitas umum, penjarahan, hingga ancaman terhadap pusat-pusat ekonomi. Tambahkan kutipan Prabowo. Segala macam bentuk pengerusakan, penjarahan terhadap rumah, tempat umum, atau sentra ekonomi, harus ditindak setegas-tegasnya sesuai hukum. Ini menunjukkan Prabowo menyeimbangkan dua pesan, menghormati aspirasi, tetapi tidak mentoleransi anarki. Namun, ucapan Prabowo soal makar langsung menimbulkan interpretasi luas. Menteri Pertahanan Sjafri Syamsuddin buru-buru meluruskan. Kutipan Sjafri. Kita tidak boleh berandai-andai. Presiden memberi gambaran luas. Tidak usah memberikan interpretasi berlebihan. Klarifikasi ini penting, agar publik tidak terjebak dalam spekulasi berlebihan. Namun tetap saja, kata makar sudah menimbulkan kehebohan politik. Pernyataan ini bisa berdampak besar. Di satu sisi, memperlihatkan ketegasan presiden. Di sisi lain, bisa memunculkan kekhawatiran apakah pemerintah akan membatasi ruang demokrasi. Sejarah menunjukkan, istilah makar sering menjadi pedang bermata dua. Dari zaman Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi, tuduhan makar bisa menguatkan negara, tapi juga bisa menimbulkan ketegangan dengan rakyat. Prabowo berada di persimpangan jalan, antara menjaga demokrasi dan menjaga stabilitas keamanan. Aspirasi rakyat harus dihormati, tapi ancaman makar tidak bisa diabaikan. Pertanyaannya, apakah bangsa ini siap melewati ujian besar ini dengan kepala dingin?